Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dalam ngopi kita pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan kehidupan dalam realitas kehidupan kami. Kami mensyukuri karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Allah yang sangat peduli, memperhatikan kami, mengasihi kami, sehingga layak bagimu Tuhan untuk menerima pujian, penyembahan, hormat dari kami. Kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan pada kehidupan kami. Hari ini Bapa di dalam surga, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau kiranya menolong kami dan memberkati kami. Engkau hadir dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Sehingga setiap kami, baik yang membaca, merenungkan, maupun kami semua yang mendengar, diberkati oleh Tuhan, dan Engkau menyapa kami pribadi lepas pribadi, agar hidup kami semakin berkenan kepadamu. Karena hidup kami, tujuan hidup kami adalah bagaimana melalui kehidupan kami dan realitas hidup kami tetap mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-11 yang demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini adalah bacaan dari surat penggembalaan Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi. Dan yang harus kita tahu bahwa situasinya Rasul Paulus bukan dalam kondisi baik-baik, tetapi ia dipenjarakan karena Injil Kristus. Dan dia menyadari bahwa apa yang terjadi dalam dirinya itu karena kehendak Tuhan. Kenapa dia sampai bisa dalam posisi dia dipenjarakan, diborgol, tetapi dia masih memiliki kekuatan, masih memiliki kerinduan, masih memiliki rasa penggembalaan yang luar biasa kepada jemaat di Filipi, yaitu karena kekuatan imannya. Dia dipenjarakan, tetapi masih sempat dia menulis karena dia tahu apa yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus itu hanya untuk kemuliaan Allah. Apa yang dikerjakan Paulus, apa yang diperjuangkan Paulus itu agar semua manusia itu mengenal Tuhan, agar semua manusia bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupnya itu tidak dihiraukan asal saja ada begitu banyak orang. Semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki karakter Kristus. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan buat kita semuanya adalah, melalui teks itu adalah bagaimana menjalani kehidupan untuk kemuliaan Allah sesuai dengan apa yang diharapkan Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi. Demikian juga hari ini adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan untuk kemuliaan Tuhan
dalam komunitas gereja kita atau komunitas dimanapun Tuhan meletakkan kita, di masyarakat, di gereja, atau di tempat kerja sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bagaimana menjalani, kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjalani kehidupan untuk kemuliaan Tuhan. Di ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus seperti apa? Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu amat sangat peduli dengan semua orang. Dia tidak pernah memandang jijik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia berada di bumi. Dia memanggil, dia menghibur orang yang terluka. Dia menolong orang yang dipinggirkan. Dia membalut orang yang luka. Bahkan dia menghibur orang yang berduka. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus adalah pikiran perasaan bagaimana semua orang bisa dikembalikan kepada Allah, mendapatkan penghiburan di dalam Kristus, mendapatkan damai sejahtera karena pelayanan Kristus. Itulah sebabnya di ayat 5 disebutkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, setiap kita orang Kristen, apakah kita sudah memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita terhadap sesama kita? Rasul Paulus menaruhkan hidupnya sampai mau rela di penjara karena juga dia memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana ia bisa menjangkau jiwa sebanyak mungkin untuk mereka boleh kembali kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus itu adalah rupa Allah. Dia pada dasarnya Allah sendiri itu yang memiliki keagungan, kemuliaan, kekuasaan, dapat melakukan segala perkara. Tetapi dia mengosongkan itu semua. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, kemahakuasaannya sebagai Allah itu harus dipertahankan ketika dia hadir di bumi. Dia mengosongkan itu semua. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia yang penuh dengan keterbatasan. Allah yang maha tinggi, maha luhur, maha agung itu rela menjadi manusia sama seperti saya dan saudara, merendahkan diri. Dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk dipertahankan, tidak. Tetapi dia telah mengosongkan diri, membatasi kemahakuasaannya itu dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi pelayan, sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam prinsip ini Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita manusia menjalani kehidupan? Kita yang kadangkala ada banyak orang yang merasa bahwa kita orang Kristen di gereja, banyak orang yang merasa sukunya yang paling hebat, paling baik, dan merasa diri manusia kelas 1. Ada juga orang yang merasa bahwa karena dia memiliki pangkat, derajat, sehingga dia berhak untuk merendahkan orang lain. Dan orang lain itu tidak punya pangkat, berarti orang itu tidak selevel dengan dia. Merasa bahwa orang itu lebih rendah derajatnya daripada dirinya sendiri. Karena harta dan jabatan, dia menjadi merasa dia berhak untuk merendahkan orang lain. Menganggap dirinya adalah lebih hebat, lebih terhormat
daripada orang lain. Kalau kita menilik Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Kristus, dia merendahkan dirinya sampai menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib. Itu artinya bahwa dia memiliki kerendahan hati yang paling rendah. Kerendahan hati yang paling rendah yang patut kita teladani sebagai seorang Kristen. Rasul Paulus juga rela meninggalkan semua yang dia punya untuk membawa orang lain demi kemuliaan Allah. Demikian juga seharusnya ketika Kristus juga mati supaya Allah dipermuliakan melalui hidupnya, maka harusnya sebagai orang Kristen juga kita rela untuk tidak menganggap orang lain lebih rendah daripada orang lain, tidak menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Tidak menganggap orang yang tidak punya itu adalah sesuatu yang najis dan menjijikkan. Tetapi menganggap mereka sama dengan manusia lain. Karena pada dasarnya Kristus mati itu untuk penebusan dosa manusia. Bukan dosanya orang miskin, bukan dosanya orang yang terpinggirkan saja. Tetapi juga dosanya orang yang berpangkat, orang yang memiliki derajat, orang yang memiliki segalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup kita, kesombongan kita karena kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain, membuat kita sombong dan merendahkan orang lain. Maka kalau kita meneladani Kristus, Kristus tidak pernah menggunakan itu semua dan dia mau hidup sama dengan kita. Malaikat Tuhan diusir dari surga dan menjadi iblis karena sombong. Menara Babel dikacau baloukan oleh Tuhan karena manusia yang membangunnya adalah sombong, hendak menyamai kekuasaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari semua, tujuan dari Kristus datang mengosongkan diri di ayat 11. Supaya apa? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan melalui hidup Yesus Kristus. Demikian juga kalau kita mau bagaimana menjalani kehidupan untuk kemuliaan Allah, maka seharusnya ada kerendahan hati di dalam hidup kita untuk melihat orang lain sesama kita, memanusiakan orang lain sesama kita, bukan karena pangkat, derajat, kepemilikan, bahkan karena status sosial, bukan. Tetapi sesama orang berdosa yang di hadapan Tuhan, Kristus melihat, Kristus menaruh rasa sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tetapi dia menganggap semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang perlu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ayat 9 dia berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amsal berkata, orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Allah meninggikan setiap orang yang mau rendah hati, menganggap sesamanya sebagai manusia dan harus dimanusiakan. Jangan merendahkan orang karena pangkat dan derajatnya, supaya melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Menjalani kehidupan untuk kemuliaan Tuhan, maka sekali lagi jangan menganggap orang lain rendah, jangan menganggap orang lain tidak selevel dengan dirinya. Ingatlah bahwa kita sama-sama orang berdosa. Hanya karena kasih karunia dan kemurahan Yesus Kristus, kita boleh menerima pengampunan dosa, penebusan dari seluruh dosa kesalahan kita. Dan kita akan memiliki hidup kekal karena kemurahan Tuhan. Jalanilah kehidupan dengan menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Dengan demikian, hormat kemuliaan bagi Allah Bapa dan melalui hidup kita, Kristus Yesus
dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Kami tahu bahwa hidup kami kadang-kala merasa terlalu sombong, terlalu tinggi hati, menganggap orang lain lebih rendah dari hidup kami. Ketika kami melihat orang lain tidak memiliki apa yang kami miliki, maka betapa sombongnya kami Tuhan. Padahal segala sesuatu adalah dari Engkau, dan harusnya itu untuk Engkau dan bagi kemuliaan Engkau. Ampuni seluruh dosa kesalahan kami Tuhan, dan mampukan kami untuk kami boleh memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih, mampukan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.